Halo, jumpa lagi dengan Crisco Enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan pasti dari semalam terus bahagia, sukacita, ada kegembiraan tentunya. Ini seiring dengan kemenangan tim nasional Indonesia atas Cina dengan 1-0 dan memastikan kita lolos ke putaran keempat setelah menjadi tim di peringkat keempat sudah pasti. Itu dipastikan bukan saja karena kita menang melawan Cina 3 poin yang membuat kita ada 12 poin sementara, tetapi juga ditentukan kemenangan Arab Saudi di markas Bahrain di mana Arab menang dengan 2-0 dan akhirnya mengunci posisi grup C ini dengan ada 4 tim. Ya, kalau Jepang udah lolos, rebutan tempat kedua masih ramai antara Australia dan Arab Saudi. Ya, karena Australia ada 16, Arab Saudi 13, penentuan terakhir ramai antara Arab dan Australia. Tapi saya pikir Australia akan lolos karena unggul dalam selisih gol yang lebih bagus. Mereka punya selisih gol yang baik 8, sementara Arab 0 ya. Tapi kita akan tunggu hasil akhir. Apapun itu, Arab kalau gagal mengalahkan Australia, ya, atau kalau cuma imbang, akan bersama dengan Indonesia melaju ke putaran keempat. Dan akan meneruskan sampai 6 tim, ya masing-masing di grup A dan grup B diambil 2-2, dan kemudian di grup C diambil 2. Nah, kita bersyukur bahwa oleh Romania lewat penalti ke gawang Cina yang di kawal daerah itu menentukan kemenangan kita 3 poin yang diraih oleh tim asuhan Patrick Kluivert. Kluivert sendiri menyambut dengan baik. Dia mengatakan dalam press conference juga sangat puas, sangat gembira dengan hasil dari tim asuhannya, dan dia berterima kasih atas dukungan para supporter yang luar biasa di stadion GBK untuk membakar semangat dari anak asuhannya, dan juga dia memuji penampilan dari Bang Jai dan kawan-kawan sepanjang laga. Bahkan dia memberikan apresiasi terhadap pemain-pemain Liga 1 yang dia berani mainkan semuanya dan tampil mengesankan. Ya, karena di starting 11 pertama kan sudah ada 4 pemain yang ada di Liga 1 yang dia mainkan. Itu luar biasa untuk PK memberikan kepercayaan kepada Yaakob Sayuri, ada Edi Maulana Fikri, ada Adik Hikam Buaya, Rizky Ridho saya pikir aman, ya, karena di belakang itu tidak tergantikan bersama dengan Jai dan Justin Hubner, tetapi dia memainkan Edi lebih dulu, kemudian dengan Rizky Hikam Buaya dan Yaakob ini yang saya pikir tidak kaget juga tentunya, Bu. Dan artinya mereka bertiga menunjukkan kelas mereka yang sangat baik, tidak kalah dengan pemain-pemain abroad. Tapi kan di awal, ya, termasuk saya juga menyatakan bahwa mungkin definisi saya di kanan Yaakob yang lebih dorong ke depan bukan Edi, tapi di lain dengan pemikiran PK tentunya ya, definisi itu baru main di babak kedua. Ya. Dan keberanian juga dari PK untuk membantu cadangan pemain-pemain yang dianggap tadinya bisa main seperti Best Hilders, ya, tidak dimainkan bahkan sama sekali. Juga dengan Apanjo, Rafael Stoic dan Dean James, pemain abot, dan dia parkir sama sekali. Dan dia memainkan banyak pemain-pemain Liga 1 ini ancuman jempol. Karena di mata Patrick Kluivert, dia bilang semua sama. Dia tidak membedakan siapa yang punya kualitas yang dia anggap bagus di dalam pemusatan latihan. Sejak dari Bali sampai ke Jakarta itu layak untuk bisa bermain. Dan dia bertanggung jawab sebagai pelatih kepala. Nah, kita lihat saja kan teman-teman, di babak kedua, dia memainkan Fanori Pali, ya, Ramadan Sananta itu kan, Beckham Putra apalagi, dan Beckham tampil dengan oke, ya. Jadi dia bilang di mata dia tidak pilih kasih. Semua yang layak dimainkan. Bukan berarti pemain abroad itu ada jaminan. Mereka tidak punya jaminan untuk bisa bermain. Kalau mereka orang oke, ya dia parkir. Ya, bahkan dan bisa lihat Kevin Dish baru main di babak kedua, Ivar Jenner baru main di babak kedua. Itu kan menjadi fakta di sini bahwa dia anggap siapa yang siap pada waktunya itu yang dia akan mainkan. Dan ini sudah bisa melihat kualitas pemain-pemain yang tampilkan melawan Cina, dan semua bermain dengan sangat baik.
Nah, tim Indonesia pada besok itu jam 12 tidak akan terbang dengan charter pesawat Garuda, dengan pesawat charter yang luar biasa memang untuk PSSI dan Pak Erick Thohir. Ya, menuju ke Osaka, kita akan bermain di Stadion Panasonic Suita di Osaka melawan Jepang tentunya dalam pertandingan terakhir match ke-10 di grup C Piala Dunia Zona Asia. Nah, ini pertandingan yang saya pikir ya tidak menentukan karena kita tidak bisa lolos langsung setelah Australia menang melawan Jepang ya, gol asis PH di menit 90 kemarin, dan kita kalah apapun yang terjadi tetap kita di peringkat keempat karena Bahrain dan China tidak mungkin lagi hanya dengan poin 6, apapun mereka sulit untuk bisa mengejar lagi posisi kita di urutan keempat, apalagi China dan Bahrain kan akan baku hantam di tanggal 10 nanti. Cuma menarik untuk kita lihat ya, lawan-lawan yang akan kita hadapi. Kalau di grup A itu sudah pasti Iran sudah lolos bersama dengan Uzbekistan yang ke Piala Dunia. Nah, posisi ketiga dan keempat itu Uni Emirat Arab dan Qatar. Ini pun tidak bisa terkejar ya, karena Uni Emirat Arab 14 poin, kemudian dengan Qatar 13 poin. Ya, Qatar menang 1-0 melawan Iran, tapi memang tidak ada pengaruh apapun karena Iran sudah lolos dengan 20 poin, sehingga Qatar akan menjadi tuan rumah. Ini kan sudah diputuskan oleh tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi, untuk di babak selanjutnya di putaran keempat. Ya, jadi itu bagi Kirgistan dan Korea Utara sudah out. Tidak mungkin lagi memegang posisi dari Uni Emirat Arab 14 poin dan Qatar 13 poin, karena Kirgistan 7 poin dan Korea Utara dengan 3 poin. Nah, yang menarik di grup B, Korea Selatan sudah lolos karena kemarin mereka menghajar Irak di kanan Irak ya dengan 2-0. Jordania juga luar biasa 16 poin dan pasti bisa lolos karena berselisih 4 poin dengan Irak dari bawah. Itu yang menyakitkan buat Irak, mereka tidak bisa menang melawan Korea Selatan. Ya, kalau mereka bisa menang, mereka ramai. Tapi juga ditentukan dengan Jordania yang memukul Oman dengan 3-0 di markas Oman. Itu yang membuat mereka naik dan lolos ke Piala Dunia. Sementara Irak ramai dengan 12 poin bersama dengan Oman 10 poin dan Palestina dengan 9 poin. Tingkat tim ini di grup B masih ramai sampai dengan pertandingan ke-10 nantinya untuk ya, karena masih bisa terjadi perubahan ya. Palestina bisa lolos, Oman juga bisa lolos, kemudian Irak bisa lolos dan untuk ke babak selanjutnya, kecuali Kuwait ya. Kuwait itu sudah tidak bisa lolos karena Kuwait cuma dengan 5 poin. Jadi kita tinggal menunggu. Kalau di grup A saya bilang tadi kan sudah ada Uni Emirat Arab dan Qatar, tinggal di grup B siapa yang akan masuk ya. Tapi kalau di grup C kita Indonesia, dan mungkin saya pikir yang terbesar peluang itu Arab, karena Arab itu sudah ditunjuk sebagai tuan rumah ya, untuk bisa bertanding. Kita tidak akan ketemu Arab di fase berikutnya. Yang kita akan ketemu antara Qatar atau Oman ya, atau Irak atau Palestina. Ya, di sisi lain bisa aja kita ketemu dengan Uni Emirat Arab ya, atau Irak, Oman dan Palestina. Itu bisa saja yang di babak selanjutnya. Jadi kita bisa hadapi saja semuanya untuk siapapun yang lolos ya. Sampai di sini saya berbicara dengan tim nasional kita yang saya sudah bilang tadi sudah siap-siap semua untuk berangkat ke Osaka, dan kita berharap pemain-pemain enjoy saja di Osaka menghadapi Jepang. Karena Jepang juga pasti tidak serius, mereka sudah lolos, mereka tetap akan memainkan sama seperti materi pemain yang diturunkan oleh Moriyasu. Berarti Jepang melawan Australia ini banyak pemain-pemain cadangan, pemain-pemain lapis. Kedua, karena pemain-pemain yang bermain di Eropa pun mereka parkir karena takut jangan sampai ada masalah cedera. Melawan Indonesia pun mereka akan melakukan demikian. Tapi tetap Jepang adalah Jepang, tim yang sangat kuat, peringkat 15 dunia, dan kita harus berjuang menghadapi Jepang di Osaka. Semoga kita tidak kalah, artinya imbang sudah bagus semua kita melawan Jepang. Ini pertandingan yang sulit memang untuk mengalahkan Jepang di markas mereka kan sesuatu yang sangat berat. Karena Jepang di kandang kita juga bisa menang 4-0. Ya, bagaimana kalau main di mereka, terlepas mereka dengan pemain-pemain lapis kedua, tapi tetap terlihat ketika melawan Australia kemarin semua bagus. Mereka bisa menyulitkan Australia. Beruntung Australia punya satu gol di menit-menit akhir yang diciptakan oleh Aziz Behich ini yang menolong mereka. Karena secara permainan kan Jepang di atas, Jepang menguasai, mendominasi di ball position dan semua aspek. Oke, sekali lagi ya, selamat buat tim Indonesia di malam takbiran yang luar biasa menyambut Idul Adha, dan
Saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kemenangan kemarin juga itu menjadi kado istimewa, bukan saja untuk menyambut Idul Adha, tetapi juga untuk Sang Ketua Umum Pak Erick Thohir yang tanggal 30 kemarin berusia 55 tahun, ulang tahun Pak Erick, dan juga ulang tahun dari Bang Jai, Kapten Tim Nasional kita. Pada tanggal 1 kemarin dia berulang tahun. Jadi itu kado istimewa atas kemenangan melawan Cina, luar biasa. Itulah teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Ciao.